Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Septiana Darmawan dari kelas Farmasi C 2020 akan sedikit memaparkan tentang analisis kation golongan 4. Sebelumnya, apa itu kimia analis? Kimia analis adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari teori dan cara-cara melakukan analisis kimia terhadap suatu bahan atau suatu zat kimia. Analisis kimia ini berhubungan dengan pemisahan, identifikasi, dan juga kuantifikasi senyawa kimia. Kimia analis ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada analisis kimia kualitatif dan yang kedua ada analisis kimia kuantitatif. Perbedaannya apa sih? Nah, untuk analisis kimia kualitatif yaitu ditujukan untuk menemukan dan mengidentifikasi suatu unsur atau senyawa kimia, baik itu organik maupun anorganik. Jadi, analisis kualitatif ini berhubungan dengan unsur ion atau senyawa apa yang terdapat dalam suatu sampel. Untuk zat yang ditetapkan disebut analit atau konstituen yang diinginkan. Contohnya, untuk mengetahui jenis unsur yang terdapat di dalam kapur. Nah, yang terdapat di dalam kapur ini terdiri dari kation Ca2+ dan juga anion CO3-2-. Nah, untuk analisis kimia kuantitatif, yaitu ditujukan untuk menentukan jumlah atau banyaknya zat dalam suatu sampel. Jadi analisis ini berhubungan dengan berapa banyak suatu zat tertentu yang ada dalam sampel. Jumlah banyaknya suatu zat tertentu dalam sampel disebut kadar atau konsentrasi. Misalnya, molar, persentase berat, gram per liter, dan lain-lain. Contohnya, menunjukkan berapa persentase kadar atau konsentrasi yang terdapat pada kapur. Teori dasar kimia kualitatif. Analisa kualitatif merupakan suatu proses dalam mendeteksi keberadaan suatu unsur kimia dalam cuplikan yang tidak diketahui. Analisa kualitatif merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempelajari kimia dan unsur-unsur serta ion-ionnya dalam larutan. Dalam metode analisis kualitatif, yaitu menggunakan beberapa reaksi, diantaranya reaksi golongan dan reaksi spesifik. Kedua reaksi ini dilakukan untuk mengetahui jenis kation atau anion yang akan diidentifikasi pada suatu larut. Untuk prinsip analisis pendahuluan kation, analisis kualitatif ini membahas tentang identifikasi unsur atau senyawa apa yang terdapat dalam suatu sampel. Dalam analisis kualitatif dikenal suatu cara untuk menentukan ion, kation atau anion tertentu dengan menggunakan reaksi selektif dan spesifik. Reaksi selektif ini adalah reaksi yang memberikan suatu reaksi tertentu untuk satu jenis kation atau anion tertentu. Dengan menggunakan reaksi-reaksi ini, maka akan dihasilkan yang pertama, terbentuk endapan berwarna. Hal ini terjadi bila ion dalam larutan bereaksi dengan suatu reaksi pada keadaan tertentu. Yang kedua, terbentuk warna larutan yang karakteristik, biasanya menggunakan reaksi yang selektif dan spesifik. Dan yang ketiga, terbentuknya gas yang ditimbulkan dari reaksi dengan asam, basa, atau reaksi yang selektif. Untuk kation golongan 4, kation-kation golongan 4 ini atau yang disebut juga dengan golongan alkali tanah yang terdiri atas 3 kation, yaitu Ba2+ atau barium, Ca2+ atau kalsium, dan juga Sr2+ atau strontium. Kation-kation golongan 4 ini tidak bereaksi dengan asam klorida, hidrogen sulfida, ataupun amonium sulfida. Tetapi amonium karbonat yang akan membentuk endapan putih dalam suasana netral atau sedikit basah. Sebelum memulai mengidentifikasi, harus melakukan uji organoleptis dan uji nyala terlebih dahulu. Identifikasi barium atau Ba2+. Barium adalah logam putih perak yang dapat ditempa dan dilihat, yang stabil pada udara kering. Bereaksi dengan air dalam udara yang lembab, membentuk oksida atau hidroksida. Barium melebur pada 710 derajat Celcius. Nah, di bawah ini adalah beberapa identifikasi barium atau Ba2+, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada Ba2+ ditambah K2CrO4 menjadi BaCrO4 yang terbentuk endapan kuning. Yang kedua ada Ba2+ ditambah NH4 2CO3 terbentuk NH3+ ditambah BaCO3 terbentuk endapan putih. Yang ketiga, Ba2+ ditambah H2SO4
menjadi BaSO4 yang terbentuk endapan putih seperti gelatin. Dan yang keempat ada Ba2+ ditambah K2SO4 menjadi BaSO4 dan terbentuk endapan putih. Selanjutnya untuk identifikasi kalsium atau Ca2+. Kalsium adalah logam putih perak yang agak lunak, melebur pada 845 derajat Celcius. Ia terserang oleh oksigen atmosfer dan udara lembab. Pada reaksi ini terbentuk kalsium oksida dan kalsium hidroksida. Nah, di bawah ini adalah beberapa identifikasi kalsium atau Ca2+, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada Ca2+ ditambah NH4 2CO3 menjadi NH3+ ditambah CO3 yang terbentuk sedikit endapan putih dengan larutan yang keruh. Dan yang kedua, ada Ca2+ ditambah H2SO4 menjadi CaSO4 dan terbentuk endapan putih seperti gelatin. Dan yang ketiga, ada Ca2+ ditambah K2CrO4 menjadi K2CrO4 ditambah Ca2+, terbentuk larutan kuning. Dan yang keempat, ada Ca2+ ditambah K2SO4 menjadi K2SO4 ditambah Ca2+. Pada reaksi ini tidak ada perubahan. Nah, untuk identifikasi strontium atau Sr2+. Strontium ini adalah logam putih perak yang dapat ditempa dan dilihat, yang melebur pada 771 derajat Celcius. Sifat-sifatnya sama seperti barium yang tadi. Di bawah ini adalah beberapa identifikasinya Sr2+, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada Sr2+ ditambah NH4 2CO3 menjadi SrCO3 yang terbentuk endapan putih. Dan yang kedua, ada Sr2+ ditambah H2SO4 encer menjadi SrSO4 yang terbentuk endapan putih. Dan yang ketiga ada Sr2+ ditambah K2CrO4 menjadi SrCrO4 yang terbentuk endapan kuning. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.